Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan hasil kerja dari kelompok kami. Konsep dasar manajemen. Di sini kami akan menjelaskan tentang pendahuluan, pengertian manajemen, fungsi manajemen, hubungan fungsi-fungsi manajemen, lingkungan eksternal perusahaan atau organisasi, dan efisiensi efektivitas. Pendahuluan, siapa yang membutuhkan manajemen, yaitu ada perusahaan bisnis, semua tipe organisasi, dan semua tipe kegiatan. Mengapa kita perlu mempelajari ilmu manajemen? Karena menyentuh dan mempengaruhi kehidupan hampir semua manusia. Mengapa manajemen dibutuhkan? Yang pertama untuk mencapai tujuan organisasi, yang kedua untuk menjaga keseimbangan, dan yang ketiga untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Manajemen yaitu menunjuk cara ke arah pelaksana pekerjaan lebih baik dan mengurangi hambatan-hambatan memungkinkan mencapai tujuan. Pengertian manajemen yang pertama menurut Profesor Dr. Sondang Pesiagian, manajemen ialah kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Yang kedua menurut Outdated yaitu proses dan kegiatan pelaksanaan usaha memimpin dan menunjukkan arah penyelenggaraan tugas suatu organisasi. Yang ketiga ada dari DAF 2003.4, manajemen merupakan pencapaian tujuan organisasi dengan cara yang efektif dan efisiensi lewat perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya organisasi. Lalu, manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi. Manajemen adalah proses bekerja dengan menggunakan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun sumber yang lainnya, untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan melalui fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, personalia atau kepegawaian, pengarahan dan kepemimpinan, dan pengawasan. Fungsi manajemen yang pertama ada perencanaan atau planning, yaitu memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Yang kedua ada pengorganisasian atau organizing, yaitu penentu sumber daya dan kegiatan-kegiatan, perancangan dan pengembangan suatu organisasi atau kelompok, penugasan tanggung jawab tertentu, dan pendelegasian wewenang. Yang ketiga ada penyusunan personalia atau staffing, yaitu penarikan, latihan, dan pengembangan serta penempatan dan pemberian orientasi para karyawan dalam lingkungan kerja yang menguntungkan dan produktif. Yang keempat ada pengarahan atau directing, yaitu membuat atau mendapatkan para karyawan melakukan apa yang diinginkan, dan harus melakukan fungsi ini melibatkan kualitas, gaya, dan kekuasaan pemimpin seperti komunikasi, motivasi, dan disiplin. Yang kelima ada pengawasan atau controlling, yaitu penemuan dan penerapan cara dan alat untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Hubungan fungsi-fungsi manajemen, perencanaan, planning, pengawasan, controlling, pengarahan, directing, penyusunan personalia, staffing, pengorganisasian, organizing. Lingkungan eksternal, perusahaan atau organisasi. Lingkungan eksternal Marco. Lingkungan eksternal Marco meliputi beberapa faktor yang mengaruhi keseluruhan kegiatan bisnis secara tidak langsung. Lingkungan eksternal Marco, lingkungan khusus terdiri dari unsur-unsur dalam kegiatan sistem pasar yang mempengaruhi perusahaan. Efisiensi dan efektivitas. Efisiensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar dan derajat atau tingkat pengorbanan dari suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Konsep matematika ratio antar output dan input. Output meliputi hasil, produktivitas, performance. Input meliputi tenaga kerja, bahan baku, uang, mesin, dan waktu. Efektivitas merupakan kemampuan untuk memiliki tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Seorang manajer efisiensi. Yang pertama, manajer bisa mencapai output lebih tinggi dari input yang digunakan. Yang kedua, manajer dapat meminimumkan sumber daya untuk mencapai output yang telah ditentukan. Yang ketiga, manajer yang bisa memaksimumkan output dengan jumlah input yang terbatas. Sekian video presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.